Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Surabaya Gubeng, siang hari jam 2 siang. Pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Sri Tanjung dari Surabaya Gubeng ke Madiun. Nah, mengapa aku naik kereta api Sri Tanjung? Karena beberapa waktu lalu ada yang DM di Instagram bahwasanya kereta api Sri Tanjung mengalami peningkatan kecepatan yang sebelumnya 90, sekarang menjadi 100 km per jam, teman-teman. Nah, makanya untuk membuktikan apakah info tersebut valid atau tidak, kali ini aku berkesempatan naik Sri Tanjung dari Surabaya Gubeng ke Madiun. Kita lihat ya, apakah berjalan maksimal 100 km per jam atau tidak. Oke teman-teman, aku udah boarding dan masuk ke dalam peron stasiun Surabaya Gubeng. Untuk di jalur 5 stasiun Surabaya Gubeng, ada kereta api Logawa dari stasiun Purwokerto tujuan akhir ke Tapang, Banyuwangi. Untuk kereta api Sri Tanjung yang akan aku naiki nantinya akan tersedia di jalur 6, teman-teman. Kereta api Sri Tanjung dari stasiun Ketapang tujuan Lempuyangan. Nah, pada perjalanan kali ini aku naik dari Surabaya Gubeng, teman-teman. Kereta api Sri Tanjung di kota Surabaya ini terjadi putar lokomotif, teman-teman. Tapi putar lokomotifnya itu di stasiun Surabaya Kota. Masih satu stasiun ke arah utara dari stasiun Surabaya Gubeng. Untuk waktu putar lokomotif kurang lebih 50-1 jam, teman-teman, lumayan lama. Nah, ini dia di jalur 5 ada kereta api Logawa dari Purwokerto tujuan ke Tapang, Banyuwangi. Kereta api Logawa ini terjadi putar lokomotif di Surabaya Gubeng, teman-teman. Berbeda kalau Sri Tanjung itu terjadi di Surabaya Kota, kalau Logawa di Surabaya Gubeng. Bisa teman-teman lihat, lokomotifnya tidak ada ya di depan maupun belakang. Karena lokomotif Logawa ini sedang menuju arah Sidotopo, teman-teman, untuk diputar di sana. Karena di tahap 8 sendiri ada aturan lokomotif wajib posisi shortboard, posisi kabin masinis ada di depan. Sehingga lokomotif Logawa dari Purwokerto langsung berjalan ke Sidotopo untuk diputar di sana. Kemudian kembali lagi ke Surabaya Gubeng dan ditempelkan ke rangkaian Logawa, teman-teman. Kereta api Logawa berhenti di sini kurang lebih 45 menit. Lumayan lama, teman-teman. Nah, jadi untuk kereta api Sri Tanjung maupun Logawa ini berhenti di stasiun Wonokromo dan Surabaya Gubeng. Berhenti 2 kali, teman-teman. Saat ini posisi kereta api Sri Tanjung ada di stasiun Surabaya Kota. Setelah itu langsung berputar arah melanjutkan perjalanan ke Lempuyangan, berhenti lagi di stasiun Surabaya Gubeng dan Wonokromo. Nah, berhenti yang kedua kalinya ini khusus untuk penumpang yang naik. Jadi dipisah ya, teman-teman. Yang pertama itu khusus penumpang turun dan pemberhentian kedua khusus penumpang yang naik. Oke teman-teman, pada pukul 14.23 kurang 5 menit sebelum keberangkatan, kereta api Sri Tanjung persiapan masuk jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng. Nah, itu dia lokomotifnya udah kelihatan. Untuk penumpang kereta api Sri Tanjung yang naik dari Surabaya Gubeng rame banget, teman-teman. Selain kereta api Sri Tanjung merupakan kereta api yang murah disubsidi, sekarang saat aku naik Sri Tanjung ini merupakan masa mudik, teman-teman. Jadi rame-ramenya kereta ini. Oke teman-teman, ini dia lokomotif dinas kereta api Sri Tanjung yang akan aku naiki adalah CC-018329. Nomor lamanya CC-0167 di Bandung SMC. CC-01 batch kedua, teman-teman, tahun 83. Oke teman, singkat saja melihat lokomotifnya dan langsung saja kita masuk ke dalam rangkaian. Untuk susunan rangkaian kereta api Sri Tanjung ini membawa 7 ekonomi, 1 kereta makan pembangkit, dan kereta bagasi. Untuk perjalananku kali ini naik di ekonomi 2, teman-teman. Ekonomi 2 posisinya ada di belakang. Nah, untuk kereta api Sri Tanjung kan kabarnya sudah kecepatan 100 km per jam ya. Kita lihat rangkaiannya sudah menggunakan tren Mark E, teman-teman. Kalau lihat dari depan sampai belakang sudah menggunakan tren Mark E, kecepatan maksimal 100. Ini dia, sudah tren Mark E, teman-teman. Makanya aku curiga Sri Tanjung ini sudah ditingkatkan kecepatan sampai 100.
Tuh kan, Trainmark E lagi teman-teman, full depan sampai belakang Trainmark E. Ekonomi 2 yang aku naiki bernomor K309608 dengan KTG merupakan ekonomi buatan tahun 1996 nomor urut 8 diasuh oleh Dipo Ketapang Banyuwangi. Oke lah, persiapan berangkat 1 menit lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kereta. Oke, tepat pada pukul 14.28 kereta api Sri Tanjung berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Kereta Indonesia sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Wonokobo Station. Oke, pada pukul 14.38 kereta api Sri Tanjung berangkat dari stasiun Wonokromo. Dan untuk kondisi di dalam penumpang ini rame banget ya teman-teman, full 100%, tidak ada kursi yang kosong. Aku cek di akses juga habis teman-teman. Dan untuk kecepatan lintas Surabaya Gubeng sampai Lempuyangan secara jalur ini bisa dilewati sampai 120 km/jam. Tapi kalau melihat rangkaiannya Sri Tanjung ini menggunakan Trainmark E semua, sepertinya ini berjalan 100 teman-teman. Karena di KPK sebelumnya atau setauku Sri Tanjung itu kecepatan 90, tapi ini 100 teman-teman. Dan ini dia percabangan stasiun Wonokromo. Jalur yang ada di sana itu ke arah stasiun Bangil, bisa ke Malang, bisa ke Jember Banyuwangi. Keretaku arah Lempuyangan mengambil jalur kanan. Nah, seperti ini. Oke, pada pukul 15.07 awal 4 menit kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Mojokerto. Wah, bener kan teman-teman? Kereta api Sri Tanjung sekarang kecepatannya naik menjadi 100 km per jam. Wah, gokil banget. Bener dugaanku teman-teman. Soalnya beberapa waktu lalu saat baru aja ganti KPK, ada yang nge-DM aku di Instagram bahwa dia naik Sri Tanjung kecepatannya udah 90-100, yang artinya kecepatan maksimal 100 teman-teman. Dan setelah aku dapat DM tersebut, aku langsung cek rangkaian Sri Tanjung, ternyata memang bener rangkaiannya mulai dari depan sampai belakang Trainmarknya E semua, tidak ada yang Trainmark D 90 km per jam teman-teman.
Wah, mantep banget. Padahal kereta ekonomi 106 tempat duduk seperti ini tidak banyak yang menggunakan tren Mark E, teman-teman. Tapi ini sepertinya semua ekonomi 106 tempat duduk tren Mark E di Puketapang dikumpulkan jadi satu di kereta api Sri Tanjung semua, supaya Sri Tanjung bisa naik kecepatannya sampai 100. Wah, gokil banget. Oke, pada pukul 15.13 tepat waktu, kereta api Sri Tanjung berangkat dari stasiun Mojokerto. Wah, kalau gini mulai dari Surabaya sampai Lempuyangan, mulai dari Jember bahkan, Jember sampai Jogja, kereta api Sri Tanjung kecepatannya 100, teman-teman. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jombang, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke, pada pukul 15.32 awal 1 menit kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Jombang. Perjalananku dari Surabaya Gubeng ke stasiun Madiun ditempuh selama 2 jam 31 menit dan nanti dijadwalkan tiba di Madiun jam 16.59 atau jam 5 sore, teman-teman. Sekarang masih jam setengah 4, kurang lebih 1,5 jam lagi tiba di Madiun. Perjalananku kali ini tidak jauh-jauh ya, teman-teman. Cuma pengen ngebuktiin apakah Sri Tanjung bisa jalan 100 atau tidak. Ternyata sudah terbukti, teman-teman, jalan 100, gokil juga. Untuk lintasan kereta api Sri Tanjung yang dapat dipacu sampai 100 adalah mulai dari Jember sampai Lempuyangan, teman-teman. Peta stasiun Jember Malasan itu kecepatannya 100, lalu Leces Pasuruan itu secara jalur 120, tapi Sri Tanjung tren Mark E berjalan 100 km per jam. Lalu dari Surabaya Gubeng ke Lempuyangan Yogyakarta secara jalur kecepatannya adalah 120, tapi rangkaian Sri Tanjung tren Mark E 100 km per jam. Cukup bagus ya, teman-teman, ada peningkatan dari sebelumnya kecepatan 90 sekarang menjadi 100. Oke, pada pukul 15.35 kereta api Sri Tanjung berangkat stasiun Jombang. Oke, teman-teman, persiapan masuk stasiun Kertosono. Di sini terdapat pertemuan jalur. Jalur yang ada di sana merupakan jalur yang dari arah Malang, Blitar, Kediri. Sedangkan jalur yang kita lewati dari Surabaya Gubeng, teman-teman. Dan ini itu merupakan jembatan Sungai Berantas. Oke, pada pukul 15.50 tepat waktu telah tiba di stasiun Kertosono. Di jadwalnya kereta api Sri Tanjung berhenti di sini cuma 3 menit, teman-teman. Jam 15.50 sampai jam 15.53. Dan ini dia stasiun Kertosono. Di jalur 4 ada kereta api Doho, teman-teman. Dengan rute memutar Surabaya Kota, Malang, Blitar, Kertosono, kemudian Surabaya lagi. Kereta api Doho di stasiun Kertosono terjadi langsir lokomotif ya. Sebelumnya lokomotif ada di sana, ini dilangsir ke arah sana untuk melanjutkan perjalanan ke arah Surabaya. Dan sekarang lokomotifnya sedang langsir ke turntable, diputar lokomotifnya, teman-teman. Oke, kereta api Sri Tanjung sekarang berhentinya cuma sebentar ya, cuma 3 menit di Kertosono. Padahal di jadwal sebelumnya itu 30 menit, teman-teman. Di jadwal sebelumnya penumpang Sri Tanjung mesti keluar stasiun, teman-teman, untuk jajan maupun beli makan ya. Karena di sana ada warung yang jual nasi. Biasanya dulu kalau Sri Tanjung berhenti lama di sini, penumpangnya pada turun, teman-teman. Tapi sekarang karena berhentinya cuma 3 menit, tidak ada penumpang yang turun dan kereta langsung berangkat. Oke, teman-teman, tepat pada pukul 15.53 kereta api Sri Tanjung berangkat dari stasiun Kertosono. Nah, ini dia rangkaian kereta api Doho, teman-teman. Dan kereta api Doho barusan lokomotifnya diputar di sana. Jadi di sana itu ada turntable, teman-teman, untuk memutar lokomotif. Oh, itu dia. Nah, itu lokomotif Doho sedang diputar, teman-teman. Wah, momen nih. Kita dapat momennya, teman-teman. Oke, sudah berangkat dari stasiun Kertosono. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Nganjuk. Oke, pada pukul 16.11 awal 1 menit kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Nganjuk.
Nah, ini dia teman-teman, kereta yang aku naiki K309-608. Rangkaian Sri Tanjung sudah menggunakan Termak E semua. Termak E artinya kecepatan maksimal 100 km per jam. Ini menggunakan bogi K5 dan berat maksimal 39 ton. Gokil ya. Padahal tidak banyak ekonomi 106 tempat duduk yang memiliki Termak E teman-teman. Tapi ini sepertinya sudah dikumpulkan jadi satu di kereta api Sri Tanjung. Otomatis cadangannya tidak banyak teman-teman. Mungkin cadangannya cuma 2-3 ekonomi aja. Oke, tepat pada pukul 16.13 berangkat stasiun Nganjuk. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Caruban. Oke, pukul 16.38 awal 3 menit kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Caruban. Dan untuk penumpang yang turun di stasiun Caruban lumayan ya teman-teman, ada ini sekitar 15-an orang. Stasiun Madiun. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Madiun, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke teman-teman, alhamdulillah jam 16.56 kereta api Sri Tanjung tiba di stasiun Madiun. Dan berhenti di sini kurang lebih 5 menit. Dijadwalkan berangkat jam 17.04. Dan ini karena awal, jadi berhentinya lumayan lama teman-teman. Nah, ini dia salah satu kereta yang mutasi ke Dipo Ketapang untuk digunakan kereta api Sri Tanjung supaya bisa digebet 100. Ini kereta ekonomi K309-403 SDT. Infonya dimutasi ke Ketapang, memiliki Termak E teman-teman. Nah itu dia, Termak E 100 km per jam. Jadi untuk melengkapi kereta, melengkapi rangkaian, beberapa kereta ekonomi itu dimutasi ke Dipo Ketapang teman-teman. Dipilihin ekonomi yang Termaknya E. Jadi mulai dari depan sampai belakang, mulai dari bagasi, ekonomi maupun kereta makan pembangkit, Termaknya
MAE 100 km per jam. Oke teman-teman, tepat pada pukul 17.04 kereta api Sri Tanjung berangkat dari stasiun Madiun melanjutkan perjalanan dengan tujuan akhir stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Balapan cuy, balapan dengan lokomotif langsir dari tempat bongkar muat KTL Pertamina. Oke teman-teman, kereta api Sri Tanjung udah berangkat dari stasiun Madiun. Dan sekian dulu untuk video trip kali ini, naik kereta api Sri Tanjung dari Surabaya Gubeng ke Madiun. Cuma pengen membuktikan kereta api Sri Tanjung berjalan maksimal 100 km per jam. Wah, gokil teman-teman. Sepertinya nih, kereta yang dinaikkan kecepatannya dari 90 ke 100 itu kereta api Sri Tanjung, kereta api Bengawan, dan kereta api Matarmaja teman-teman. Karena kalau aku lihat video-videonya, kereta api Bengawan dan Matarmaja rangkaiannya sudah menggunakan tram MAE semua, sama seperti Sri Tanjung. Wah, mantep deh teman-teman, makin ngebut kereta api Sri Tanjungnya. Sudah jalan 100 km per jam. Jadi ya oke lah teman-teman, sekian untuk video trip kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.